Dalam umat Hindu, terkhususnya etnis Tamil, ketika ada yang meninggal, maka pasti akan dibuat ritual sampai 16 hari. Nah, ada keyakinan yang menyatakan bahwa untuk yang sudah menikah 16 hari, sementara yang masih lajang atau gadis atau yang belum menikah, maka hanya 9 hari. Apakah itu tidak masalah? Sementara ada juga yang membuat sembahyang untuk orang meninggal dengan terdesak keadaan dan ekonomi, sehingga harinya lebih dipersingkat sesuai keinginan keluarganya. Lalu, apakah makna 7, 9, atau hari ke-16 untuk orang meninggal ya bagi? Om Swastiastu bagi. Om Swastiastu Sarde. Apa kabarmu bagi? Aku tadi cari kamu di rumahmu, tapi kata ibumu kamu kerja. Makanya aku langsung ke sini. Kabar baik Sarde. Ya iyalah, kan saya kerja. Ini kan hari Senin. Hah? Hari ini hari Senin ya? Aduh, inilah kemarin saudaraku kasih kalender gratis, aku nggak ambil. Jadinya nggak tahu hari ini hari apa. Maaf bagi. Aduh, itulah kamu Sarde. Dari kasih gratis pun gak diambil. Emang ada apa kamu cari aku Sarde? Hehehe. Gini nih bagi. Ada yang ingin saya mau tanyakan. Dalam umat Hindu, terkhususnya etnis Tamil, ketika ada yang meninggal, maka pasti akan dibuat ritual sampai 16 hari. Nah, ada keyakinan yang menyatakan bahwa untuk yang sudah menikah 16 hari, sementara yang masih lajang atau gadis atau yang belum menikah, maka hanya 9 hari. Apakah itu tidak masalah? Sementara ada juga yang membuat sembahyang untuk orang meninggal dengan terdesak keadaan dan ekonomi, sehingga harinya lebih dipersingkat sesuai keinginan keluarganya. Lalu, apakah makna 7, 9, atau hari ke-16 untuk orang meninggal ya bagi? Oh, jadi itu yang ingin kamu tanyakan ya. Jadi begini, mengenai tentang ritual sampai 16 hari sejak hari pertamanya meninggal, di dalam Garuda Purana ada dijelaskan perjalanan Atma sejak hari pertama dia meninggal sampai pada hari ke-16. Hah? Apa itu bagi? Jadi gini Sarde, tahapan perjalanan Atma setelah kematian menurut Garuda Purana, khususnya dalam periode 16 hari setelah kematian, dikenal sebagai Sodasa Kriya atau 16 ritus. Berikut adalah gambaran umum tentang tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama adalah saat kematian. Saat seseorang meninggal dunia, Atma meninggalkan tubuh fisiknya dan memasuki fase peralihan menuju alam baka. Kemudian, pemisahan rohani dan fisiknya. Setelah kematian, roh atau atma yang dianggap terpisah dari tubuh fisik, dan tahapan pemisahan ini dianggap sebagai awal dari perjalanan menuju ke alam kematian. Nah, selanjutnya hari pertama sampai hari kedua. Pada hari pertama setelah kematian, Atma berada dalam keadaan bingung dan mencari cara keluar dari lingkungan fisik. Selama hari kedua, Atma menemui cahaya suci yang akan membimbingnya. Kemudian, selanjutnya hari ketiga sampai hari keempat, Atma mengikuti cahaya suci menuju arah utara, melewati sungai dan hutan. Ini dianggap sebagai perjalanan awal menuju alam baka. Kemudian, pada hari kelima sampai hari ke-10, Atma mencapai sungai besar yang disebut Waitarani. Atma diberikan pelayanan oleh dewa-dewa dalam bentuk makanan suci. Atma mulai mengalami pengalaman dari karma baik dan buruknya. Kemudian, hari ke-11 sampai hari ke-15, Atma menghadapi pengalaman akibat karma dan menerima hukuman atau pahala sesuai perbuatan selama hidupnya.
Atma juga mendapatkan panduan dari para malaikat atau Yamaduta untuk memahami perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah hari ke-16, yang mana pada hari ke-16 Atma menghadap Dewa Yama di pengadilan Tuhan Yama. Di sini perbuatan-perbuatan sepanjang hidup dievaluasi secara rinci, dan Atma mengalami hasil dari perbuatan baik dan buruknya. Tahapan-tahapan ini dapat bervariasi dalam interpretasi dan penjelasan berdasarkan berbagai tradisi dan sumber. Bagian Sodasa Kriya ini mencerminkan pandangan Hindu tentang perjalanan Atma setelah kematian dan prosesnya selama 16 hari. Harap diingat bahwa interpretasi dapat bervariasi dan ada juga variasi dalam ajaran dan praktik antara aliran-aliran Hindu yang berbeda. Oh, begitu ya Bagi. Lalu, apa saja proses ritual yang dilakukan Bagi? Nah, umat Hindu etnis Tamil memiliki serangkaian ritual yang dijalankan sepanjang periode 16 hari setelah kematian seseorang. Ritual-ritual ini bervariasi tergantung pada tradisi dan kepercayaan keluarga, tetapi umumnya mencakup beberapa elemen penting. Berikut adalah gambaran umum tentang beberapa ritual yang dapat dilakukan selama periode tersebut. Hari pertama sampai hari ketiga. Yang pertama adalah penyucian mayat atau abhisega. Tubuh yang telah meninggal dicuci dan dihiasi dengan bunga. Kemudian diberi persembahan minyak dan air suci dalam ritual penyucian mayat. Kemudian yang kedua adalah pengucapan doa atau prarthana. Keluarga dan kerabat mengucapkan doa-doa untuk Atma yang telah meninggalkan tubuh fisik. Kemudian hari ketiga sampai hari ke-6. Yang pertama dilakukan dengan mempersembahkan makanan atau pinda pradana. Pada hari ketiga hingga ke-6, persembahan makanan atau pinda diberikan kepada Atma melalui ritual yang disebut pinda pradana. Kemudian hari ke-7 sampai hari ke-9, yaitu yang pertama adalah ritual Gaya 3 atau Sapindi Karana. Ritual ini melibatkan penumpangan 3 jenis pinda yang mewakili 3 generasi di atas api suci. Kemudian yang kedua adalah ritual Kesan atau Grahabala. Kemenangan spiritual atas kematian diindikasikan melalui ritual Kesan. Selanjutnya adalah hari ke-10 hingga hari ke-12. Yang pertama adalah ritual menumbuhkan rambut atau Sukra Dosa Niwarana. Rambut dan kuku yang tumbuh tidak dipotong hingga ritual terakhir berakhir. Kemudian hari ke-13 sampai hari ke-16, yaitu yang pertama adalah ritual meminta maaf atau Ekodista. Ritual ini melibatkan permintaan maaf dan pengampunan dari Atma yang meninggalkan dunia fisik. Kemudian yang kedua adalah penyelesaian ritual atau Antiesti Kriya. Ini adalah ritual penutup di mana Atma dianggap telah melalui tahap akhir dalam perjalanan rohanianya. Kemudian yang ketiga adalah ritual memotong rambut atau tonsur. Pada hari ke-16 atau lebih lanjut, ada ritual pemotongan rambut yang mewakili tahap akhir dari upacara kematian. Harap diingat bahwa ini adalah gambaran umum, dan praktik dan ritus mungkin bervariasi antara keluarga dan komunitas dalam tradisi Hindu etnis Tamil. Oh, lalu bagaimana dengan Karmadi atau Karuma Kirige, Punya Danam, dan Ete, yang mana ketiga ini adalah ritual yang sangat diutamakan dalam Hindu etnis Tamil, khususnya di Indonesia ini. Nah, kalau Karmadi atau Karuma Kirige, begini Sarde. Dalam tradisi Tamil,
istilah karuma kirige atau karumam kirige mengacu kepada penghormatan atau persembahan yang diberikan kepada atma atau roh orang yang telah meninggal dunia. Ini adalah salah satu aspek yang terkait dengan perjalanan roh setelah kematian dalam budaya Tamil. Karuma kirige melibatkan persembahan makanan dan pinda atau bola nasi yang dihancurkan kepada atma yang telah meninggalkan dunia fisik. Ini dianggap sebagai cara untuk memberikan dukungan dan kenyamanan kepada roh yang meninggalkan tubuh dan untuk memastikan bahwa roh tersebut menerima keberkahan dan persembahan yang sesuai selama perjalanan rohanianya. Proses karuma kirige biasanya melibatkan keluarga dan kerabat yang berkumpul untuk melaksanakan ritual ini. Pinda dan makanan lainnya diletakkan dalam persembahan khusus dan dihadirkan dengan penuh penghormatan. Pada saat ini, doa-doa dan mantra-mantra mungkin juga diucapkan untuk memberikan dukungan roh yang telah pergi. Nah, kalau karmadi adalah ritual yang dilaksanakan pada hari ke-16 setelah kematian. Jadi, karmadi dan karuma kirige sama makna dan tujuannya. Oh, begitu ya Bagi. Lalu, bagaimana dengan ete dan punyadanam? Nah, kalau acara ete itu Sarde, tidak wajib dilaksanakan sebab acara ete tidak memiliki makna ritual apapun. Makna ete yang dilaksanakan masyarakat umat Hindu etnis Tamil adalah jika sanak keluarga yang tidak sempat untuk datang ke rumah duka dikarenakan beberapa alasan, maka di acara ete lah orang tersebut datang. Jadi, sebenarnya di ete adalah ajang silaturahmi antara keluarga saling bertemu dan mengeluarkan semua tangisan dan rasa berdukanya antara satu dengan yang lainnya. Makanya acara ete dikatakan tidak ada kaitannya dengan proses ritual perjalanan atma, melainkan hanya ajang silaturahmi antara keluarga yang tidak sempat bertemu pada saat hari berduka. Lalu, mengenai acara punyadanam, dikatakan bahwa ketika orang yang belum menikah, dikatakan dibuat ritual punyadanam. Dan orang yang sudah menikah, dikatakan harus karmadi. Nah, mari kita bahas satu persatu Sarde. Makna dari kata punyadanam adalah merujuk pada perbuatan amal atau pemberian yang tulus untuk tujuan spiritual atau kemanusiaan. Ini adalah bagian penting dari praktik keagamaan dan etika dalam budaya Tamil. Punya berarti kebajikan atau kebaikan, sedangkan danam berarti pemberian atau sumbangan. Jadi, punyadanam merujuk pada pemberian yang dilakukan dengan niat yang baik untuk menciptakan kebaikan dan mendapatkan pahala spiritual atau karma positif. Praktik punyadanam melibatkan memberikan bantuan atau sumbangan kepada yang membutuhkan, seperti memberikan makanan, uang, pakaian yang sudah tidak terpakai oleh almarhum, atau bantuan lainnya kepada orang-orang yang kurang beruntung atau dalam situasi sulit. Tujuannya adalah untuk membantu meringankan penderitaan mereka dan mendapatkan keberkahan atau pahala spiritual untuk atma yang telah pergi beserta keluarganya. Nah, selain dari punyadanam, juga dilakukan pensucian rumah setelah berduka. Dalam tradisi Tamil disebut apat kalam atau apat kalam sudar, yang juga dikenal sebagai apara kriya. Ini adalah upacara yang dilakukan setelah masa berkabung atau berduka selesai. Tujuannya adalah untuk membersihkan dan menyucikan rumah dari pengaruh negatif yang mungkin terkait dengan kematian dan masa berkabung. Upacara ini melibatkan pembersihan rumah, penggantian perabotan, dan tindakan-tindakan untuk membawa kembali kehidupan normal ke dalam rumah. Lalu, mengenai yang tadi Bagi,
Yang punya danem hanya untuk yang tidak menikah. Meskipun usianya sudah tinggi, tapi dia belum menikah, apakah dia dibuat punya danem juga? Nah, itulah kesalahan tafsiran yang terjadi dalam masyarakat Indo etnis Tamil Sarde. Sebenarnya, bahwa batasannya adalah masa pubertas. Jika seseorang yang meninggal sebelum masa pubertasnya, maka dia dikatakan masih usia muda serta dia belum panjang menjalani masa karma terdahulunya di kehidupan ini. Serta tanggung jawab yang dipikulnya belum ada. Makanya untuk anak balita serta anak di bawah usia masa pubertas dilaksanakan ritualnya dalam jangka pendek saja, seperti 9 hari. Tetapi jika seseorang yang meninggal setelah masa pubertas seperti 20 tahun yang sudah menikah dan belum menikah, maka sama saja harus dilaksanakan ritualnya selama 16 hari. Sebab hidup yang dijalaninya sudah cukup panjang, serta pada saat selesai masa pubertas, maka seseorang memiliki nafsu akan duniawi, serta sudah memikul tanggung jawab besar, bahkan menjadi tulang punggung untuk keluarganya. Makanya dilaksanakan selama 16 hari. Tapi karena masyarakat sudah terdoktrin oleh kakek nenek terdahulu, yang ajaran sebenarnya telah salah ditafsirkan, dan itulah yang berjalan sampai hari ini, bahwa ketika tidak menikah, bahkan usianya 60 tahun sekalipun, disamakan dengan anak balita. Oh, begitu ya Bagi. Lalu Bagi, seperti pertanyaan yang pertama tadi, apakah jika membuatnya pada hari yang belum seharusnya, seperti terdesak pekerjaan, ekonomi yang tidak memadai, ataupun karena ketidaktahuan, seperti contohnya yang harusnya ke rumah Kirige 16 hari, ada yang membuatnya hanya 9 hari, bahkan ada yang 5 hari. Apakah itu boleh Bagi? Nah, mengenai pertanyaan tadi Sarde, mengenai boleh dan tidaknya, saya tidak berhak menentukannya, karena saya bukan Tuhan. Tetapi menurut pandangan agama dan tradisi, jelas dikatakan tidak boleh, sebab risikonya adalah atma tidak santi atau tidak tenang, serta pihak keluarga yang melaksanakan secara sesuka hati tanpa mengikuti aturan sebenarnya akan mendapatkan karma yang setimpal. Hah? Kenapa begitu Bagi? Sebab ibarat kata ketika seseorang naik kereta api, tetapi sebelum kereta api tersebut sampai ke tujuan, penumpangnya sudah diturunkan di tengah hutan tanpa ada bimbingan jalan. Maka penumpang tersebut akan tersesat karena tidak sampai kepada tujuannya. Itulah tujuan kita membacakan Pirartene dan melaksanakan ritual sampai selesai, agar menunjukkan cahaya titik terang ke jalan yang mana yang harus ditujunya. Lalu, bagaimana jika seseorang tersebut terdesak akan pekerjaannya dan satu-satunya harapan hanya anak laki-lakinya? Karena ada isu yang mengatakan bahwa anak perempuan tidak boleh melaksanakan ritualnya sampai hari ke-16. Kalau mengenai terdesak akan pekerjaannya, dia harus berusaha mencari cara agar tetap melaksanakan ritualnya sampai pada hari ke-16. Sebab apalagi jika yang meninggal adalah orang tuanya, apakah dia tidak mengingat jasa orang tua kepadanya mulai dari dia bayi sampai bisa hidup mandiri? Itu berlipat-lipat dari hanya 16 hari. Seorang ibu yang mengandung 9 bulan menggendong kita kemana-mana, memberi makan, dan mengurus kita hingga besar. Apakah kita tidak mengingatnya? Sebab ini adalah ritual terakhir yang harus dilaksanakan seorang anak untuk orang tuanya sebagai bagian dari fitrayatnya, yaitu pengorbanan untuk orang tua sebagai wujud bakti seorang anak untuk orang tuanya atas jasa-jasanya selama ini. Namun, jika anak tersebut tetap tidak memiliki pilihan lain dan memilih untuk meninggalkan ritual, maka anaknya yang perempuan dan kerabatnya yang lain juga bisa melakukannya.
karena tidak ada perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan Sarde. Alasan kenapa laki-laki lebih diutamakan dikarenakan pada zaman dahulu ketika orang tua meninggal, maka seluruh harta warisan yang dimiliki orang tua akan jatuh ke tangan anak laki-laki. Maka anak laki-laki dianggap memiliki tanggung jawab yang besar untuk keluarganya, bahkan termasuk di detik nafas terakhir orang tuanya. Makanya diutamakan lelaki. Tetapi jika tidak ada anak laki-laki, maka perempuan juga boleh. Tidak ada batasan gender untuk berbakti kepada orang tua. Sebab meskipun orang tua kita telah tiada, tetapi hubungan hutang kita terhadap orang tua tidak akan terlepaskan sampai masa kehidupan kita berakhir. Karena tubuh yang kita miliki berasal darinya. Maka cara kita membalas jasa orang tua adalah dengan melaksanakan fitrayatnya atau pengorbanan untuk orang tua atau leluhur. Oh, begitu ya Bagi. Terima kasih Bagi atas ilmunya. Sama-sama Sarde. Terbaik. Agama Hindu memiliki sejarah yang kaya dan variasi praktik di berbagai wilayah. Konsep perjalanan Atma setelah meninggalkan badan jasmaninya dapat memiliki berbagai versi pandangan dan penjelasannya dalam berbagai tradisi dan sumber. Video rilisan Sembagi Arutala Raj hanya bertujuan untuk menambah wawasan kita terhadap agama Hindu dan etnis kebudayaan Tamil. Soal mana yang benar, maka kembali kepada hati Bapak Ibu yang melaksanakannya. Sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan boleh diajukan di komentar YouTube ataupun WhatsApp Sembagi Arutala Raj. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat. Serta jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung channel Sembagi Arutala Raj agar terus semangat dalam menyebarkan ajaran Dharma. Serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video yang akan diupload oleh channel Sembagi Arutala Raj. Oke, sekian video kali ini. Semoga kasih Sang Yang Widi Wasa selalu menyertai kita semua.